Oke, selamat datang di presentation One Tech yang ke-63. Di sini gue mau jelasin soal kalau lu masih newbie, ya, apakah semua kegiatan menggambar akan bikin improve, ya. Nah, newbie yang gue maksud di sini adalah lu yang baru mulai D1 sampai year 2, tahun kedua, gambar, gitu ya. Jadi, di bawah 2 tahun bisa gue bilang ini bener-bener total newbie lah ya, gitu. Jadi, jangan harap dalam 2 tahun lu udah bisa proper gambarnya. Rata-rata yang bisa 2 tahun belajar gambar terus langsung oke, itu biasanya udah dewasa, terus udah ketemu cara belajar yang efektif buat dia, yaitu dengan guru, dengan latihan yang keras gitu. Bisa aja nih dalam 2 tahun jadi gitu. Tapi bahkan yang udah jalannya bener dan bekerja keras, itu gue lihat paling nggak butuh 2 tahun ya. Ini kalau ngomongnya dari nol banget ya, belum pernah gambar gitu ya. Nah, kadang kan ada orang mulainya dari umur SD, habis itu SMA, habis itu kuliah, ditambah lagi ada yang udah kerja atau udah berkeluarga gitu ya. Beda-beda orang ya. Nah, kebanyakan kan interest dari gambar tuh datang dari kecil ya, gara-gara kita konsumsi kontennya itu kan ya. Anime, game, sama komik gitu kan. Nah, jadi kalau gue pribadi ya gue mulainya seriusnya sebenarnya dari kelas 1 SMA gitu ya. Jadi gue nggak mulai bener-bener start early banget. Tapi SD gue pernah gambar juga, cuma ya cuma iseng-iseng aja gitu ya. Nah, jadi gue bisa bilang gue mulainya tuh startnya SMA kelas 1 gitu. Nah jadi start orang beda-beda dan nggak usah bersedih semakin telat gitu ya. Karena yang telat itu biasanya kan udah dewasa ya. Karena udah dewasa punya mental belajar yang lebih bagus, punya kedewasaan yang lebih bagus, biasanya juga bisa tetap catch up gitu. Karena yang penting bukan startnya kapan ya. Sekalipun start lebih awal lebih bagus ya gitu. Tapi yang penting adalah seberapa banyak lu belajar, kecepatan belajar lu itu loh yang lebih penting dari start gitu ya. Nah, siapa tahu aja lu nemu interest untuk mau gambarnya pas udah kuliah gitu kan ya. Nggak secepat orang-orang lain gitu. Nah, jadi misalnya lu newbie yang kategori ini pengalamannya di bawah 2 tahun gitu. Nah, lu kegiatan gambar apapun itu pasti bikin lu improve ya. Sampai level acceptable aja ya gitu. Sampai level tuh lu bisa dianggap wah bisa gambar ya. Tapi belum bagus dan masih jauh dari kata profesional gitu. Tapi kalau lu mau berkarir di sini, mau sampai level tertentu apa? Mau jadi pro gitu ya. Mungkin bukan pro best of the best lah ya. Setidaknya making money aja dari gambar lo gitu ya. Nah, ya lu pada akhirnya harus ketemu ini lagi nih, fundamental. Karena gue pribadi juga nemuin temboknya nih kayak semua menuju gue ke basic lagi, ke awal lagi. Basic yang nggak pernah gue pelajari di tahun-tahun pertama gue gambar gitu. Jadi akhirnya akan mentok lagi gitu. Nah, jadi walaupun lu masih total newbie kayak gini, segala kegiatan gambar itu pasti bikin lu improve gitu. Pasti bikin lu makin bagus gitu. Ya, oke. Nah, sebenarnya yang bikin improve itu adalah ini, evaluasi ya. Mana yang salah, mana yang benar, supaya benar gimana, supaya nggak salah lagi gimana. Itu aja, setiap percobaan lu itu ada evaluasinya gitu. Nah, kadang kalau evaluasinya tanpa guru, memang susah sih ketemu jawabannya ya, gitu. Bakal kayak kita tahu ada yang salah, tapi kita nggak tahu mau benerinnya gimana, gitu. Makanya pentingnya untuk punya guru atau kalau guru nggak aksesibel, komunitas temen yang lebih jago dari lu, yang bisa lu tanya dan jawabannya bukan muji-muji aja atau bukan ngata-ngatain aja, tapi bisa ngasih arahan yang praktikal. Atau karena ini zaman internet, ya lu cari sendiri aja gitu. Nonton YouTube orang, nonton tutorial-tutorial, baca buku gitu ya. Terus lu cari jawabannya, sekalipun lebih lebih makan banyak waktu ya, kayak gitu. Jadi di zaman internet ini ya, yang punya mental nyari itu yang bertumbuhnya lebih cepat sih gitu ya. Nah, menurut gua kalau lu masih newbie, tugas lu tuh sebenarnya nggak usah jago dulu gitu. Karena bisa dibilang hampir nggak mungkin gitu ya. Orang yang paling berbakat aja gambar awal-awalnya juga nggak bagus gitu ya.
Cuma dia grown up-nya bisa cepet gitu. Kayak, wih gila masih TK udah begini aja gambarnya. Belum bagus sih, tapi udah kelihatan gila kayak itu. Kayak karakternya banyak, kayak eh udah anatominya udah lumayan gitu. Padahal masih TK gitu. Nah, berbakat tuh mungkin kayak gitu ya gitu. Tapi orang kayak gitu berapa banyak sih gitu. Satu dari sekian aja kan gitu. Dan nggak usah sedih kalau nggak punya bakat itu ya, karena lebih banyak latihannya dulu sih gitu. Nah, kalau lu masih bener-bener newbie yang belum pernah gambar sekali, sama sekali, tugas lu adalah nyari senengnya kegiatan gambar itu sendiri ya. Karena gambar itu pada dasarnya susah ya, susah. Karena lu harus duduk berlama-lama, berjam-jam untuk bikin satu artwork yang bagus banget, yang detail banget, yang lu puas gitu ya. Mungkin kalau gue pribadi sekarang bisa 10 sampai 20 jam. Semakin pro lu, semakin lu tahu harus ngapain. Mungkin 10 jam aja tuh udah cukup. Tapi it's still 10 jam gitu ya, bukan 30 menit gitu ya. Jadi kalau lu udah dari awal menyadari bahwa lu nggak seneng proses gambar, duduk, apa ngambil keputusan untuk kayaknya bagusnya gini deh, kayaknya bagusnya gitu, ngulik, ngedesain gitu, ya akan tercermin di kerjaan lo ya bahwa lu akan jadi jarang gambar, ke jam gambar lu akan rendah karena lu nggak seneng, nggak ada joy prosesnya gitu ya. Jadi kalau lu bener-bener nih cari dulu bahwa lu seneng melakukan ini. Find the joy of drawing itself gitu ya. Nah, terus nggak usah terlalu beban ya sama pressure-pressure eksternal ya, kayak harus cari duit gitu, eh cari engagement, habis itu kalau gambar harus bagus, nggak boleh salah gitu. Beban-beban ini tuh yang bikin eh, gambar itu jadi makin sulit gitu. Cuma nggak bisa dipungkiri ya, pada satu waktu ketika kita ingin gambar kita punya punya hasil ya, punya uang gitu. Ya ini semua harus ada di concern ya gitu. Dan itulah yang bikin kenapa hobi kalau jadi pekerjaan tidak jadi hobi lagi gitu. Karena udah pressure-pressurenya ini udah harus dipikirkan ya, kayak ada yang namanya deadline, ada yang namanya sebulan harus dapat berapa commission, duitnya harus berapa gitu. Nah, kalau lu newbie udah mikirin gini-gini amat, kayaknya nanti dulu deh. Mending lu mikirin proses senengnya dulu ya, kayak gitu. Nah, kecuali lu mungkin startnya udah dewasa ya, mungkin ini bisa lu pertimbangkan dan bisa dijawab dengan belajar dengan cara yang efisien dan banyak gitu ya. Jadi lu bisa catch up lebih cepat gitu. Nah, jadi tugas lu di awal adalah find joy gitu. Nah, supaya dapat joy-nya adalah lu ngelakuin gambar-gambar yang lu suka dulu dalam jumlah yang banyak gitu. Karena lu suka, lu bersedia ngelakuin yang banyak gitu kan. Kayak misalnya gue suka main game nih. Makanya gue main game seharian tuh gue bisa gitu. Soalnya gue suka gitu kan. Tapi kalau main game yang ngantuk gitu, misalnya Genshin Impact story-nya gitu ya. Apalagi story yang bukan Dance Live, bukan Archon gitu. Story-story yang ngantuk gitu. Apa yang karakter-karakter story-nya gitu. Nah, itu gue suruh main seharian mah udah, aduh, klik-klik-klik bosan gitu kan. Jadi, karena lu suka, lu jadi sanggup ngerjain yang banyak gitu kan. Nah, supaya ngelakuin apa yang suka, tugas tuh pertama itu adalah sebenarnya mengcopy yang banyak gitu ya. Copy. Gunakan referensi, copy, 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 copy. Nah ya, jadi menggambar apa yang lu lihat dulu gitu. Ya, gambar apa yang lu lihat dulu. Karena ini ukurannya jelas. Kalau mirip berarti berhasil, kalau nggak mirip berarti gagal gitu. Ya, kalau gagalnya semana, apa yang bisa diperbaiki. Jadi ada ukurannya nih, gitu. Ada ukurannya bahwa yang benar yang mana, yang salah yang mana. Karena kan ada contohnya gitu kan. Nah, nah, nah untuk mencontoh, nanti fundamental yang paling lu pakai adalah basic form gitu ya. Tapi lupakan dulu lah kalau awal-awal soal fundamental karena itu terlalu rumit, terlalu mikir juga. Tugas lu pertama adalah kalau newbie, cari senengnya dulu kegiatan menggambar itu sendiri. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.